Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar guys? Kali ini Usbob ngevlog sesuatu yang luar biasa dahsyat tentang Londonistan, tentang Islam yang lagi berkembang di kota London. Itu London sekarang udah luar biasa dahsyatnya kualitas keimanannya. Dalam artikel yang nanti akan disampaikan oleh penulisnya itu tentang dahsyatnya Islam tumbuh di London, termasuk juga beberapa kegiatan-kegiatan yang seolah-olah kita nggak percaya, bahkan di Timur Tengah pun sekarang sudah mulai memudar, apalagi kalau dibanding sama kita tanah air. Kualitas imannya orang-orang London luar biasa. Maka ini Ustadz bawakan penulisnya langsung. Ahi yang bernama siapa, nama antum? Ziko, Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Syukran barakallahu fiik, Ustaz. Orang mana? Orang Indonesia? Orang Indonesia, Ustaz. Orang Indonesia, Masya Allah. Silakan cerita Aziko, siapakah antum, terus gimana ceritanya bisa tinggal di London? Silakan, ta'aruf dulu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nama saya Ziko Pratama Putra, Ustaz. Ziko? Pratama Putra. Saya dan istri alhamdulillah diutus untuk belajar sejak akhir tahun 2015 ke London. Saya kuliah ambil S3 di bidang Computer Science di Queen Mary University of London, sedangkan istri ambil Bioinformatics di Imperial College London. Dan kita bertekad untuk belajar supaya ilmunya bermanfaat, insya Allah. Amin. Dan selama di sana kami pun juga coba ikut bergabung dengan gimana kegiatan Islam di London dan masyarakatnya, dan mempelajari kultur masyarakat di sana. Dan alhamdulillah di London itu kita dapati banyak sekali kaum muslimin di sana sangat giat dalam mengembangkan ajaran Allah di segala bidang, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan terutama pendidikan. Sehingga masjid itu tumbuh luar biasa, menggantikan jumlah gereja di London saja. Di London. Karena secara umum di Eropa itu sulit sekali rasanya kita membangun tempat ibadah, terutama dalam hal mendapatkan perizinan. Tidak seperti di negeri kita, mungkin izin keluar belakangan, bangun dulu. Kalau di sana sulit gitu buat dapatkan. Jadi yang jamak adalah tempat-tempat ibadah yang kehabisan pengunjung, mereka sold out, dilepas dengan izinnya sebagai tempat ibadah, kita konversi sebagai tempat ibadah kaum muslimin. Oh, Masya Allah. Jadi mereka yang sepi kemudian dijual, dibeli oleh komunitas muslim. Mereka menawarkan ke kita, ketimbang jadi bar. Masya Allah. Mendingan lah kita tanya aja kaum muslimin mau beli, ambil kita racing fund, mungkin sekitar seminggu 2 minggu jadi. Langsung jadi masjid. Kekumpul kita, kan tempatnya sudah jadi, tinggal copot aja atribut yang lama. Masya Allah. Lalu ya tampilannya mungkin masih seperti yang dulu, tapi dengan arah kiblatnya sudah ada, gitu. Jadi masjid itu adalah sentral buat pendidikan, di mana kita kaum muslimin bisa mendidik generasi yang selanjutnya, dan itu yang berkembang di sana. Sedangkan kultur masyarakat, banyaknya kaum muslim itu imigran dari Timur Tengah, baik dari Maroko, Aljazair dominan, kemudian dari Turki juga banyak. Lalu kalau di Inggris itu yang banyak terutama dari India, Pakistan, dan Bangladesh, Asia Selatan. Karena mereka memang kooperasinya dengan Inggris itu sudah berlalu mungkin sekitar sahabat. Jadi mereka adalah generasi kesekian untuk jadi penduduk London, penduduk Inggris secara umum. Jadi mereka mewarnai cukup baik, dan kultur keislaman dari negara masing-masing itu mewarnai masjid yang dibangun oleh dominannya dari mana. Meskipun secara umum mereka open, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kultur yang membangunnya itu mewarnai masjidnya. Kalau misalnya kulturnya Pakistan, mungkin dia lebih bawa mazhab Hanafi, gitu. Kalau kulturnya mungkin Timur Tengah, mungkin Afrika seperti Maroko, dia lebih ke Maliki. Meskipun kita tidak melihat perbedaan terlalu banyak, karena persamaannya jauh lebih banyak. Misalnya
mereka itu punya seperti konsensus untuk mendidik umat. Mereka mulai dari masjid. Masjid itu akan baik kalau dibangun dengan pondasi yang bagus. Jadi mereka undang imam-imam terbaik dari negara masing-masing. Dan seleksinya sangat ketat. Gitu. Mereka harus seorang hafiz yang mutqin, tidak pernah salah. Selama kami sholat, kami nggak pernah melihat mereka bacakan Al-Quran salah. Tidak pernah. Ya, satu masjid itu mungkin ada 1, 2, 3, 5 yang hafiz secara mutqin. Jadi banyak ininya, serapnya. Banyak serapnya. Kalau yang ini beralangan, yang satu yang memimpin sholat. Sehingga selama saya sholat di sana, sholat tarawih itu mesti minimal 1 juz. Begitu. Dan kita bisa saksikan para imam itu memang konsentrasi untuk murojaah. Jadi mereka ada yang duduk di mihrab dari pagi sampai sore untuk supaya perform ketika mereka mimpin sholat tarawih. Kalau imamnya baik, jamaah tuh membludak. Jadi itu daya tarik mereka supaya tetap dekat dengan masjid. Jadi imam itu menjadi seorang role model bagi jamaah sekitarnya. Itu yang terjadi di sana. Jadi kira-kira gimana antum merasakan keislaman yang ada di London terus di-compare dengan Islam yang ada di Indonesia dari secara masjid aja? Kalau secara masjid memang mereka punya manajemen yang sudah terkoordinir lebih rapi, ya, karena di sana untuk membangun masjid itu effortnya luar biasa. Tentu mereka mempersiapkan dari A sampai Z-nya. Mungkin tidak sesederhana orang buat masjid di sini. Jadi mereka mungkin kalau di kita concern buat masjidnya aja, terus yang ngisi siapa dibangun belakangan. Tapi di sana dibangun dengan masjid, mereka siap juga madrasah seperti itu. Dan ke belakang-belakang mereka sudah bangun jamiah. Dan sudah punya sistem untuk tahfidz. Kalau ada orang Indonesia pengen ngelihat masjid yang paling keren di London, masjid apa? Central Mosque London itu yang paling banyak dikunjungi. Central Mosque London tuh guys. Ya, di daerah apa, Ziko? Di London Tengah lah, Ustaz. London Tengah. Jadi sebentar Ziko, saya coba pengen ngasih pesan kepada muslimin yang nonton ini bahwa sesungguhnya muslim itu bangkit kalau menguasai ibadah dengan baik, kemudian juga menguasai ekonominya, dan itu sudah dicontohin sama Rasul dan para sahabat ya. Jadi menguasai pasar di Madinah. Jadi kalau begitu setiap kali mau bikin masjid kagak pakai lama. Begitu sudah dijual langsung diambil alih. Tepat sekali. Jadi begitu sounding, wah ada tanah ini nih mau dilepas buat tempat ibadah, langsung miliuner turun semua. Nih, kasih. Miliuner di sana kayak Sajid, ada menteri di sana, Sajid Javet tuh. Menteri Inggris. Mendagri ya. Mendagri Inggris. Mendagri Inggris, Muslim. Ya. Gubernurnya London, Muslim. Ya. Kemudian yang pemilik klub sepak bola Fulham juga orang Muslim. Belum lagi siapa yang punya Manchester City? Saya nggak banyak riset soal itu, kapan mulainya, kapan masuknya. Kalau kita lihat, mungkin ada film terbaru tentang Ratu Inggris. Tahu? Queen Victoria. Yang sama membantunya ya? Sajid ya? Namanya Abdul and Queen and Abdul. Ya. Nah, ya, nampak Ratu itu tertarik dengan Islam gitu kan, belajar beberapa ayat Al-Quran gitu. Jelas nampak 100 tahun lalu belum seperti saat ini. Orang nama Islam itu mungkin belum kedengaran. Kedengaran baru di literatur, karena mereka keilmuannya cukup tinggi. Mereka juga punya orang-orang yang explorer, belajar tentang Islam, yang kita nyebutnya orientalis. Mereka concern sampai Quran pertama yang terjemahkan itu seorang orientalis. Dia menerjemahkan dan dia buat sirah nabawiyah yang beliau karang sendiri, sangat baik, dan beliau coba posisikan Nabi pada posisi yang derajat yang lebih baik lagi, dan dia puji gitu kan. Itu karya terjemah non muslim pertama. Beliau coba kenalkan Islam. Karena mungkin beliau pendeta. Beliau coba kenalkan.
Nah, tapi berkembangnya mungkin baru ketika mereka mulai banyak interaksi dengan imigran negara-negara yang mereka koloni, seperti India. Dulunya India, Pakistan, Bangladesh itu kan masih satu. India mereka occupy dan mereka bikin askar juga, tentara untuk menyerang satu sama lain. Pernah juga nyerang Indonesia, kirimnya orang India. Dan mereka nggak berani sama kaum muslimin. Gitu. Dan itulah mereka diundang ke Inggris karena Inggris penduduknya tidak cukup banyak dan mereka butuh orang-orang yang kuat, pekerja keras. Nah, inilah generasi pertama kaum muslimin kalau kita bisa lihat ya. Kalau orang Timur Tengahnya juga mungkin datang belakangan setelah era Perang Dunia, di mana mereka ngisi kekosongan. Perang Dunia habis-habisan, Eropa saling bunuh satu sama lain, Katolik, Protestan, saling pistol, saling tembak satu sama lain, habis generasi mereka habis. Lalu mereka waktu kami di Jerman banyak orang Turki. Dan orang Maroko, Aljazair, dan demikian juga di Prancis dan negara-negara yang terlibat dengan Perang Dunia. Mulai banyak orang-orang Afrika Timur Tengah karena diundang oleh pemerintah. Kami kehabisan orang, nggak ada yang bisa bangun negeri kita. Mereka undang, ayo datang, kehidupan di tempat kita kami bayar gajinya double dari Anda kerja di negeri Anda. Mereka undang sebanyak mungkin, gitu. Kasih permanent resident. Akhirnya mau nggak mau mereka tinggal di sana beranak pinak dan jadilah mereka satu komunitas yang semakin lama semakin membesar dan mewarnai jadi satu generasi tersendiri yang sudah tidak bisa lagi diabaikan. Gitu. Bukan lagi mereka seorang kumpulan turis, tapi mereka adalah bagian integral. Dan lambat laun itu pun berpengaruh kepada kebijakan. Lebih hal daripada Jakarta jangan-jangan? Iya, mereka standar halalnya sangat tinggi. Mereka harus ngecek itu ada kayak MUI bagian halal, itu dicek ketat, gitu. Resto itu dicek, dikasih rating 1 sampai 5. Gitu. Kalau kurang bersih 3. Kalau tinggi higienis 5. Gitu. Mereka ada parameternya cukup banyak. Kalau gratis rating 5 pasti rating 10. Rating 10 bisa. Iya. Jadi mereka punya rantai pasokan daging halal. Karena memotong daging halal sana sangat ketat. Sementara negeri kita untuk daging aja didatengin dari mana coba ya? Dari luar. Nah itulah. Jadi masya Allah. Sementara kalau di sana pun juga jangan-jangan sampai range-nya sudah milik Muslim jangan-jangan. Oh jelas, iya banyak. Jadi banyak toko halal, toko daging khusus daging halal. Dan itu banyak sekali. Gitu lebih banyak daripada di sini kita mungkin ya kita anggap semua halal ya. Tapi di sana yakin halal ya? Jelas-jelas mereka tulis halal. Kasih tokonya namanya nggak kayak kita malu-malu namanya dibikin barat. Sana enggak kasih Ikhwan Chicken itu namanya. Kadang ada murotal. Oh gitu, terdengar murotal. Kenceng murotal sampai keluar. Pede sekali mereka. Mereka nggak takut kehilangan pasar. Udah ada pasarnya. Mesti ada. Masih ada. Mereka sudah pengalaman puluhan tahun untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi sudah ada prosedurnya, SOP-nya. Mereka counter balik dengan akhlak, misalnya kan. Kalau misalnya ya berita selalu mengucapkan mereka, lalu mereka muncul dengan aktivitas sosial. Aktivitas sosial itu sulit ditandingi. Aktivitas kaum muslimin yang sosial. Seperti dalam hal sumbangan. Sumbangan mereka racing fund itu selama bulan Ramadan tertinggi di UK, mungkin puluhan juta mereka bisa lakukan dari racing fund dan mereka benar-benar maksimal. Mereka buat banner ke bis-bis ya. Oh iya, itu saya pernah lihat itu ya. Pesan-pesan hadis dari Rasulullah ya. Dari hadis Nabi, ada tulisan Allah di sana gitu. Mari kita dukung, kita tolong. Nah, kita kan nggak bisa lihat siapa penyumbangnya, tapi saya pernah sekali lihat mereka racing fund-nya via Facebook yang nyumbang non muslim. Oh gitu. Padahal jelas-jelas lembaga di sana mereka artinya mereka respect, gitu. Bisa menerima segala macam perbedaan dan bisa memilah mana yang
ya ini cuma kerjaan berita, mana yang real orang Islam, akhlaknya mereka seperti apa, gimana mereka sifat saling tolong menolong, toleransi dan sebagainya. Itu cukup membantu untuk alhamdulillah mengcounter pandangan-pandangan negatif. Selama ini kan kalau kita lihat di media, Aziko, kebanyakan tentang Islam yang dipersekusi, orang-orang yang di Barat itu, nikop yang kemudian tidak boleh karena denda segala macam. Saya nggak mau angkat itu karena terlalu sering media. Sekarang saya mau nanya ke antum pribadi, kesan apa yang antum rasakan ketika ketemu sama saudara Muslim yang paling berkesan sama antum? Baru nyampe, kemudian antum merasakan dahsyat banget Muslim di sana amat bersaudara. Pernah nggak? Oh iya, terutama kalau mereka ketemu sama orang Indonesia, mereka image-nya adalah wah Muslim terbaik sedunia. Indonesia Muslim terbaik sedunia. Iya, kita nggak tahu sebabnya apa. Mereka sering ngomong ahsanun nas gitu ya. Mereka selalu mengulang-ulang itu. Padahal yang datang ke masjid itu orang dari berbagai macam background, culture. Tapi kalau tahu mereka kita orang Indonesia, mereka Muslim terbaik. Oh, kata siapa? Saya lihat mereka di waktu saya haji. Gitu. Jadi tingkah laku kita, itu memberikan impresi yang cukup kuat bagi kaum muslimin di luar negeri Indonesia bahwa kita punya karakter yang menarik bagi mereka, diantaranya senyuman. Itu Islam Nusantara. Islam Nusantara. Oh, gitu. Ya. Jadi memang hebatnya muslimin Indonesia di mana-mana itu orang pada respect. Kenapa respect? Suruh jadi makmum aja tenang, nggak boleh jadi imam tapi. Oke, terus apa lagi kira-kira kesannya? Kalau di sana alhamdulillah pemerintah itu cukup fair, terlepas berita-berita negatif. Jadi apa-apa yang mereka mungkin terasa keras ke kaum muslimin, itu juga mereka terapkan ke non-muslim, kalangan mereka sendiri. Seperti? Kita mungkin ingin rasanya mendengar azan, ya. Kalau di sana tidak kedengaran keluar azan gitu. Mungkin mengganggu privasi atau mengganggu orang sekitar yang mereka non-muslim. Tapi mereka pun tidak mendentangkan lonceng gereja sekarang. Oh. Kalau dulu ya itu bagian dari tradisi mereka. Akhirnya mereka matikan juga itu. Oh, jadi lonceng pun tidak lagi. Tidak ada lagi. Karena respect dengan aturan yang ditetapkan pada muslimin. Betul. Mereka dan untuk hari libur mungkin belum ya. Tapi sebagian diterapkan hari libur, karyawan bisa libur. Untuk izin sholat Id gimana? Izin sholat Id juga kita bisa mengajukan izin seperti itu. Dan kampus, karena kaum muslim cukup banyak di kampus, karena saya juga ngajar, mereka berusaha menghindari jam Jumatan buat kuliah pada sebagian yang bisa dihindari supaya orang-orang bisa sholat maksudnya. Betul. Ya, supaya bisa sholat. Untuk sholat Jumat atau sholat 5 waktu di kampus di mana? Mereka kalau di London setiap kampus tuh punya musola dan itu nggak ke cover musola untuk sholat Jumat. Akhirnya mereka kasih kita aula, kita diberikan untuk tempat bisa sholat. Bisa mengerjakan sholat Jumat. Alhamdulillah. Kuliah di London guys, bisa sholat 5 waktu, nggak usah susah-susah, pasti setiap kampus ada di London. Ada insya Allah. Ayo cepetan, yang pengen kuliah ke London langsung hubungin Aziko, mudah-mudahan dapat beasiswa. Cocok kan kira-kira? Kalau mahasiswa datang, tentu mereka butuh kos, kos buat di apartemen, sehingga masyarakat mulai jual tanah, dan dengan demikian harga naik terus-terusan, naik terus, sampai mereka pun nggak bisa bayar, gitu. Sehingga dikenal tanah di London per meternya itu merupakan tanah termahal di dunia. Oh, London termahal di dunia ya? Sama dengan New York dan Mekah Mukarramah. Masya Allah. Kalau kita mau perluas Masjidil Haram, luar biasa 1 meternya. Kira-kira tadi sempat ngobrol nyewa kamar, nyewa rumah di sana berapa per bulan atau per tahun? Model antum? Kita keluarga mungkin sekitar 1.000 pound sterling. Sekarang pound sterling lagi turun 18.500, ya coba dikalikan kurang lebih 18 juta. 11 juta setengah. Itu baru tempat tinggal ya yang biasa. Iya. Kamar. Kalau flat rumah. Kalau rumah
Ya lebih, bisa 30 juta. Insya Allah 30 juta ya. Gaji berapa men? Coba 30 juta buat sewa rumah doang. Jadi kebayang saya belajarnya Aziko sama Uhti Mila di sana, masya Allah banyak duit berarti antum itu sebenarnya. Ya, kami cuma utusan aja Ustaz. Masya Allah. Yang punya duit negara. Masya Allah. Terus apa kepengen antum? Saya belum nanya tentang program ngafal Quran di sana. Jadi ngafal Quran itu biasanya markasnya di mana? Banyak nggak? Saya karena baca artikel antum ada orang lagi baca Quran di subway apa di mana? Di bis. Oh ya. Ada. Kita biasanya karena naiknya tube istilahnya, kereta kayak KRT lah sini. Cuma dia lewat bawah tanah sebutnya tube, tunnel gitu ya. Acap kali kita lihat orang-orang baca Quran di kereta gitu. Pede aja nggak malu mereka. Jadi mereka ternyata concern buat menghafal, ibu-ibu, pemuda dan lain-lain. Entah itu bawaan dari negaranya, ancestor, sehingga terasa jadi tuntutan. Kalau nggak hafal malu saya melakukannya. Dan itu terbawa terus. Dan kita sering lihat, kadang-kadang saya buka Quran ngafal karena perjalanan jauh, saya ngafal, kadang malu saya. Malu, tengsin gitu. Apa kalau sebelah bule? Nggak pede maksudnya? Nggak pede kadang-kadang, tutup dulu deh. Mereka asih aja karena mereka pikir mereka sedang mengerjakan hak mereka untuk di negara bebas. Jadi mereka baca, itu menarik perhatian saya. Yang saya foto itu, ibu bukanya bukan pakai tab, tapi pakai Quran gede. Oh gitu. Dia buka gede-gede. Dengan buku, dengan Al-Quran mushaf ya. Mushaf dia bawa gede. Ini nama orang tua nggak baca tuh sampai dia buka gede. Dia ngaji sejam gitu. Masya Allah. Gitu. Karena sepanjang perjalanan sejam ini ibu udah naik gitu ya, ngaji lama. Gitu. Wah, ini luar biasa. Kita biasanya karena naiknya tube istilahnya, kereta kayak KRT lah sini. Cuma dia lewat bawah tanah sebutnya tube, tunnel gitu ya. Acap kali kita lihat orang-orang baca Quran di kereta gitu. Pede aja nggak malu mereka. Jadi mereka ternyata concern buat menghafal, ibu-ibu, pemuda dan lain-lain. Entah itu bawaan dari negaranya, ancestor, sehingga terasa jadi tuntutan. Kalau nggak hafal malu saya melakukannya. Dan itu terbawa terus. Dan kita sering lihat, kadang-kadang saya buka Quran ngafal karena perjalanan jauh, saya ngafal, kadang malu saya. Malu, tengsin gitu. Apa kalau sebelah bule? Nggak pede maksudnya? Nggak pede kadang-kadang, tutup dulu deh. Mereka asih aja karena mereka pikir mereka sedang mengerjakan hak mereka. Pernah sampai, ini jarang, Imam Salah jarang. Dia baca surat Yusuf. Surat Yusuf sampai pada ayat ketika Zulaikha menarik kuda min kubul kuda min kublin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Terbalik dia baca. Fasadaqat wa hiya minal kadzibin. Terbalik dengan ayat selanjutnya. Gitu. Imamnya lagi mulahbat. Lagi banyak pikiran berarti. Banyak pikiran mungkin. Tapi saya sering juga kebalik kalau nggak saya lihat, kebalik rentan bagiannya tuh. Itu masjid kita masjid besar dan jamaah penuh sampai belakang. Mungkin sebelasan soft. Tiap soft ada yang koreksi. Semuanya koreksi jadi kayak koor. Yang benerin banyak. Banyak yang benerin. Masya Allah. Ini orang hafal semua. Masya Allah. Padahal surat Yusuf kan di tengah. Di London nih. Di London, Ustaz. Masya Allah. Kalau di masjid kita nih imamnya bingung, udah pada diem semuanya tuh. Saya dulu nyangka mereka imam-imam ini lulusan Timur Tengah, ternyata enggak. Ternyata mereka memang kita punya jamiah. Oh, di masjid Islamic Center. Universitas Islam. Di Inggris. Oh, Masya Allah. Namanya, sebutin namanya. Saya nggak bisa sebut nama, nggak ada yang keinget di kepala. Tapi saya tanya, ternyata mereka punya sejumlah jamiah Universitas Islam, terutama di Birmingham, dan Universitas Inggris pun buka. Buat Cambridge ada. Jadi rupanya mereka pun sudah pengen melakukan perbaikan lagi di Palestina. Mudah-mudahan ini strateginya memang Allah yang atur. Rupanya dengan tangan mereka merusak muslimin, akhirnya mereka pun dirusak. Kalau dalam bahasa Al-Quran, yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa aidil mu'minin.
Jadi mereka rusak rumah mereka sendiri dan juga kaum mukminin juga merusak rumah mereka. Sebagaimana Roma juga diruntuhkan oleh Tangan mukminin insyaallah. amin, insyaallah. Masya Allah. Dahsyat sekali Islam tumbuh di tanah Inggris, di Britain Raya. Mudah-mudahan ini terus-menerus akan memunculkan keyakinan bahwa sebagaimana nubuat Rasulullah SAW, setelah Konstantinopel, Roma juga bakal ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tapi rupanya kalau Konstantinopel itu masih dengan pedang, masih dengan perang. Mudah-mudahan Roma ditaklukkan dengan ekonomi, dengan intelektual, dengan kepemimpinan. Pokoknya tanah Eropa bakal ditaklukkan dengan mujahid-mujahid yang semakin berkelas. Mudah-mudahan lewat Ziko dan istrinya, lewat saudara-saudara yang ada di sana, semua muslimin yang ada di London sudah menunjukkan bahwa dakwah Islam luar biasa. Yuk guys, ikutan. Maka jangan lupa subscribe channel ini dan dapatkan juga info-info tentang Ziko. Ini akun FB beliau, segera ikut, follow, dan insya Allah tentang Islam yang ada di Inggris, insya Allah kalian akan dapat update-nya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.